Ini lagi malam di sini dan sebenarnya saya lagi sedang membuat video lain, tapi teman saya kemudian menunjukkan kepada saya sebuah video yang katanya sedang viral karena ada seorang dokter yang terang-terangan menolak corona. Dan dokter ini masuk ke dalam acara yang mana di situ ada interview dengan Hotman Paris dan mungkin sudah menjadi viral dan beberapa teman sudah mendengarkannya. Nah, saya akan mencoba mendengarkan seperti apa sih video itu dan akan memberikan pendapat saya juga sebagai seorang dokter. Nah, kita langsung saja ke videonya, kita nonton sama-sama. Oke, silakan. Oke, Ya. Jadi ibu lulusan dokter Dari FKUKI tahun berapa? tahun 2004. Oke, sampai sekarang dokter umum atau dokter spesialis? Jadi kalau di Indonesia sih dokter umum. Tetap. Anda praktis sudah lulus, Anda praktis sebagai dokter atau hanya komentator? Oke, kencang dikit. Ya. Jadi gini Pak, ada suatu ilmu baru namanya ilmu anti-aging hormon medicine. Nah itu saya dulu belajarnya itu di Malaysia. Prakteknya itu tidak mengobatin pasien langsung dengan prinsip yang sama seperti konvensional. Pertanyaan pertama kalau gitu saya tanya. Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya Pak. Oke, sampai di sini ya tidak apa-apa sih kalau dia memang tidak mau percaya corona itu apa. Tapi kita akan mendengarkan dulu kenapa dia tidak percaya. Karena itu yang penting ya. Tidak percaya? Karena Kalau tidak percaya, itu bayat sudah 50.000, kenapa itu? Yang sudah dikubur. jadi gini, Menurut ibu sebagai dokter, itu kenapa? jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Kayaknya si dokter Louis ini dulu waktu kuliahnya mungkin bolos ya. Kan dia bilang dokter tidak belajar farmasi. Mungkin dia bolos ya. Setahu saya sih sampai sekarang semua dokter itu belajar farmasi juga waktu belajar. Belajar lab juga. Kita punya praktikum di lab dan kita juga belajar farmasi. Jadi ya tidak tahu lah, mungkin dia waktu itu bolos. Jadi tidak tahu kalau dokter itu ternyata belajar farmasi. Menurut ibu, yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000, Ya. meninggal karena apa? Meninggal di rumah sakit atau di rumah? Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Interaksi? Antar obat. Interaksi ke antar obat. Jadi Kondisinya menurut parah. ibu gara-gara obat yang dicampur-campur jadi mati gitu? Iya, Pak, kalau misalnya buka data di rumah sakit, itu pemberian obatnya itu lebih dari 6 macam Oke, sekali lagi menurut ibu, 50.000 lebih kematian. orang yang sudah meninggal karena corona, menurut ibu itu karena salah obat? Salah obat. Bukan Interaksi. karena virus? Bukan. Memang bisa orang keracunan obat karena interaksi obat. Tapi mana buktinya? Kalau hanya omong seperti ini ya semua orang juga bisa. Orang tidak perlu sekolah dokter cuma untuk menuduh-nuduh ya. Kita tidak perlu tiba-tiba tanpa hujan angin bilang ini mati karena obat. Ya sekalian saja kita bilang ini mati karena kesambet atau kita bilang mati karena orang santet. Ya kan semua orang juga bisa bilang seperti itu. Terus apa spesialnya jadi dokter kalau hanya asal omong gitu? Ya 6 obat kalau tidak menyebabkan kematian juga bisa. Dia mau ngotot bilang menyebabkan kematian, saya juga ngotot itu tidak menyebabkan kematian. Toh banyak orang dengan penyakit kronis di luar sana yang minum 6 obat pun tidak masalah. Dan kalau kita mau searching di Google, kalau seandainya jari kita itu agak rajin sedikit, kita searching banyak kok yang mengatakan obat-obatan itu sudah terbukti efektif dan aman. Jadi apalagi sampai bilang kalau dia matinya karena salah minum obat ya. Itu ya menurut saya itu tuduhan yang tidak berdasar. Ya. Kalau memang semua pasien 50.000 katakan mati semua karena salah obat, itu kan malpraktek kalau betul-betul karena salah obat. Ya terus dia mau bilang semua dokter-dokter itu malpraktek. Dan tidak mungkin kalau semua dokter-dokter malpraktek itu tidak ada yang heboh. Orang baru satu malpraktek saja seluruh Indonesia bisa heboh. Masa ada 50.000 kasus malpraktek dan semua diam? Jadi kemungkinan cuma dua, dokter-dokter lain itu semuanya malpraktek dan dokter-dokter lain yang membiarkan pada gila, keluarga pasien yang membiarkan malpraktek itu semuanya gila. Atau kemungkinan kedua semuanya memang betul-betul terjadi dan dokter ini yang tidak bisa menerima kenyataan. Ya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kita lanjutkan. Interaksi Tapi antar kan, obat. mohon maaf Mbak, karena gini, aku penyintas COVID nih. Aku mengalami dan aku COVID-nya lumayan berat ya. Saya hampir 2 bulan COVID. Pakai masker terus nggak waktu itu? Maksudnya apa? Rajin pakai masker?
Saya maksudnya prokesnya kencang. Kenceng. Betul, tapi makin ada titik, ketat, ada makin titik gampang lemahnya. ketangkap alat Nah. soalnya. Awalnya saya in denial, Gejalanya seperti kok. badan saya sudah hampir ngerasa kalau saya nggak dibawa ke rumah sakit saya udah lewat saat itu. Jadi saya udah berdiri pun dari Tabrak truk lah ya pokoknya. betul, lemesnya luar biasa. Saya 40 tahun hidup saya tidak pernah merasakan badan saya selemah itu. Jadi saya jalan dari kamar mandi menuju ke kamar itu udah mau pingsan. Dan kalau nggak dibawa dan nggak akhirnya PCR swab, karena awalnya saya ngeyel, saya nggak mau PCR swab karena saya tidak batuk dan tidak panas, tapi saya muntah-muntah. Nah tadi kenapa dokter bilang interaksi banyak obat? Padahal Karena kan belum pakai Salah obat satu. apa-apa. belum pakai obat apa-apa. Jadi ada 3, Dia Pak. mendapatkan Betul. penderitaannya itu bukan karena makan obat. Betul. Sesudah dia menderita lah dikasih Betul. obat. Ya, Tapi kan nggak meninggal. Ya, jadi di bagian berikutnya ini hostnya menanyakan, loh kalau memang karena interaksi obat, sebelumnya saya juga sakit kena COVID sampai parah sebelum saya ke rumah sakit, itu sudah parah duluan. Kan berarti saya belum minum obat, lalu kenapa saya bisa sampai parah begitu? Ya, pertanyaannya sebenarnya sesederhana itu. Tapi kita lihat jawabannya di sini, jawabannya Kalau secara ilmiah, Ya. itu saya bisa jelaskan yang disebut dengan mitochondria dysfunction. apa itu dok? Mitochondria dysfunction itu kerusakan sel. Nah itu bisa dipicu satu karena kekurangan oksigen. Yang kedua itu faktor kekurangan gula. oksigen itu kan Karena- akibat lanjutan. Betul. Ya, tapi kan penyebab pertama kan karena ada virus yang namanya corona. Maka timbullah berbagai macam termasuk Ya. kekurangan oksigen. jadi dia kemudian mengatakan bahwa ini adalah karena mitokondrianya stres, karena kekurangan oksigen, sehingga Hotman Paris menanyakan apa yang menyebabkan kekurangan oksigen itu. Kan tidak mungkin tiba-tiba mitokondria diam-diam kekurangan oksigen ya. Tapi Pak gini, kalau kita buka grafik dunia di tanggal 10 Januari. Ya, 10 Januari itu beberapa hari menjelang jadwal vaksinasi Indonesia. ya. 10 Ibu, Januari. dokter boleh kencang dikit sayang suaranya dok, biar Buka aja kedengeran. ya. Tenang aja lebih teriak aja deh. Terus dok? Ya, jadi gini Pak, 10 Januari kalau ada di 5 negara terjadi penurunan grafik infeksi yang sama, saya tanya Bapak lagi, apakah virus itu bisa janjian setiap negara di tanggal yang sama dia turun grafiknya itu? Ya, argumen ini sebenarnya tidak menjawab pertanyaannya yang tadi ya. Kan pertanyaannya mudah. Kenapa dia bisa sakit sebelum minum obat kalau tadi dikatakan karena obat? Saya tidak mengerti bagaimana jalan pikirnya sehingga dia bertanya, mungkin tidak di 5 negara tiba-tiba turun COVID bersamaan. Nah, ya agak logika cara menjawab argumennya sih agak ngawur. Tapi kita berpikir ya, kalaupun di 5 negara dia turun bersamaan, terus kenapa? Kan cuma 5 negara. Saya tanya, COVID itu di berapa negara? Kebetulan dari beberapa negara itu 5 yang turun. Nah, kenapa kita kan kalau mau jawab cara berpikir yang seperti ini, kita tinggal bilang saja, ya kan cuma 5 negara, yang lain kan tidak. Janjian di mana? Kenapa dia tidak bisa berani bilang semua negara? Karena memang itu tidak masuk akal. Dan kalaupun memang dia turun di 5 negara, orang yang berpikir dengan ilmiah itu harusnya mencari tahu kenapa bisa turun di 5 negara. Bukan berasumsi. Lakukan penelitian. Kalau kita belajar virus-virus seperti influenza itu juga akan ada waktu-waktu di mana mereka turun. Bukan cuma di 5 negara, tapi di seluruh negara. Terus mau bilang apa? Virusnya janjian. Ya konyol dong. Kalau virus-virus lain kita bisa pelajari bahwa ternyata di musim-musim yang musim panas itu mereka turun. Ada yang menyebabkan virus-virus itu turun. Nah, untuk COVID pun harusnya jalan pikirnya begitu. Kita mencari tahu kenapa dia turun. Kebetulan atau tidak. Kebetulan masih ada kemungkinannya bahwa itu kebetulan. Tapi kalaupun tidak, kita harus cari tahu kenapa secara ilmiah. Teliti. Bukan lalu asal mengambil kesimpulan bahwa kan virus tidak mungkin janjian. Lalu tiba-tiba tarik kesimpulan dari situ bahwa corona tidak ada. Ini penarikan kesimpulan yang kacau. Saya menghargai keputusannya bahwa dia tidak mempercayai COVID. Tapi kalau logikanya seperti ini, ya terlalu terkesan memaksakan. Ya. Karena saya tahu dengan teknik disuap. Suap ini kan artinya mengusap. Ya. Ya, Yang diusap ini kan berarti sel mukosa. ya. Nah, dengan teknik mengusap ini tidak akan mungkin ketemu virus karena alat yang sama PCR ini ada satu alat yang konsepnya sama dan itu hanya ada di California. Lagi-lagi tidak masuk akal. Saya tidak tahu kenapa dia menyebutkan ada alat yang hanya ada di California. Ya, tidak ada bukti juga dan tidak tahu dia ambil referensi dari mana. Tapi dia bilang ada alat yang konsepnya sama di California. Lah terus kalau konsepnya sama kan berarti yang di PCR sini kan sama, konsepnya sama. Lah terus ngapain kita harus pakai yang di California? Kalau di sini ada Sanmol ya, merek paracetamol, Sanmol. Kan isinya sama dengan paracetamol dimanapun di Amerika. Apakah saya harus beli paracetamol di Amerika? Tidak. Jadi
ya tidak masuk akal juga sih logikanya. Kembali lagi ngawur. Jadi Makanya menurut ekstra kamu tes. semua swab antigen itu tidak benar? Nggak bener. Tapi kenapa bisa ada yang positif, kenapa bisa negatif? Nah, kenapa pada saat jadi saya gini. lagi, mohon maaf dokter, kenapa pada saat saya lagi ngerasa badan saya lagi hancur, lagi dropnya, PCR saya keluar positif. Saat saya udah dibawa ke rumah sakit untuk 2 bulan dan Negatif. saya akhirnya sehat, seger, saya negatif. Nah, Itu belum kenapa, pernah Dok? coba kan mencoba PCR ini bisa berubah dalam hitungan menit, Pak. Nah ini dokter ini jelas kurang baca. Memang ada banyak kasus di mana PCR itu bisa berubah hasil dalam beberapa menit. Tapi kita juga sebagai dokter yang betul-betul belajar harusnya tahu bahwa pemeriksaan itu punya yang namanya positif palsu dan negatif palsu. Negatif palsu itu kalau kita periksa terbaca negatif tapi sebenarnya dia positif. Nah, ibu dokter ini lupa bahwa ternyata di PCR itu angka positif palsunya itu sangat kecil. Artinya apa? Ketika dia dinyatakan positif, hampir 100% itu memang betul-betul positif. Terus kalau diperiksa berikutnya, dia negatif bagaimana? Lah faktornya kan ada sekian persen sedikit itu yang negatif. Misalnya kalau saat pengambilan sampel itu dia kurang dalam, ya tidak ketemu virusnya, jadinya kan negatif. Jadi kalau yang pertama positif, yang kedua negatif, yang mana yang betul? Pemeriksaan PCR itu kalau dia positif itu sangat mungkin positif. Sedangkan kalau dia negatif bisa terjadi karena pengambilan sampel yang salah. Jadi kalau dia berubah-berubah ya bisa saja karena pengambilan sampelnya itu yang salah. Perubahan hasil pemeriksaan itu tidak membuktikan bahwa virus itu tidak ada. Sama seperti misalnya begini, malaria. Kalau kita periksa malaria, itu kemungkinan besar kita bisa dapat parasitnya saat dia sedang demam. Kenapa? Karena pada saat demam itu malaria parasitnya keluar dalam darah. Lalu kalau diambil pada saat tidak demam, kemungkinan besar negatif. Nah pertanyaannya, kalau dia lagi demam kita periksa positif, kemudian dia tidak demam kita periksa negatif. Apakah itu membuktikan bahwa malarianya tidak ada? Kalau itu kita ambil kesimpulan seperti itu, maka pasien semua akan mati karena malaria. Atau gampangnya beginilah, kalau dia tidak ada, tidak mungkin positif. Sebaliknya kalau dia tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Saya itu long COVID, lumayan lama. Betul. Jadi saya PCR berkali-kali, sampai duit saya habis tuh ya dok. Jadi saya dari pertama sampai 1,5 bulan, positif. Naik turunnya city value-nya aja. Nah itu bagaimana dok? Jadi gini, saya kan ini kan bicara berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing kan. Saya tanya mungkin Mbak beda. Tapi kalau saya kan berdasarkan data dan fakta yang real. Sekarang begini, yang bicara pengalaman, yang bicara fakta itu justru si ibu hostnya karena dia berdasarkan hasil pemeriksaan PCR. Sedangkan ibu dokter ini dari tadi belum mengeluarkan bukti yang valid, belum mengeluarkan hasil penelitian, belum mengeluarkan sesuatu yang secara ilmiah punya kekuatan sebagai bukti, tapi hanya mengutarakan pendapat yang tidak jelas juga dapat dari mana. Jadi sekarang siapa yang lebih ilmiah? Hostnya atau ibu dokternya ini sih? Sudah ribuan orang dibawa ke rumah sakit sebelum makan obat. Iya. Dia sakit. Sudah ribuan... Pak, pernah nanya nggak kalau yang minum obat Apa, pakai mulut Sudah warung? ribuan orang dibawa ke rumah sakit. Ya. Ya, sebelum makan obat justru dia datang ke rumah sakit sudah sakit untuk dikasih obat. Iya. Berarti betul. penyebabnya bukan obat. Iya. Pertanyaan saya kepada ibu, apa penyebab ribuan orang itu sakit sebelum makan obat? Nah, di sini kelihatan bahwa Hotman Paris logikanya lebih bagus, jauh lebih bagus. Dia bahkan sampai menjelaskan, mungkin karena dia emosi juga. Si ibu dokter tidak paham maksud pertanyaan mereka. Jadi dijelaskan alur pikirnya bahwa kalau orang itu sudah sakit duluan sebelum ke rumah sakit, kan belum dapat obat. Lalu apa yang menyebabkan dia sakit? Nah, itu cara pikir logika yang benar. Harusnya kalau mau dijawab, ya tinggal dijawab itunya. Kenapa dia bisa sakit sebelum itu? Sekarang saya nanya Pak, dari dulu yang katanya penyakit karena coronavirus ini sudah ada apa belum? Nggak ada. Saya nggak pernah flu sampai nggak bisa ngerasa hidung dan Itu bulan berapa? ngerasa. Bulan berapa? Kenapa? Bulan berapa? Saya kena di tanggal 3 Oktober tahun 2020. Tapi udah pakai prokes masker kan? Kan saya bilang ada titik lengah. Saya ketemu Ya. dengan orang-orang, Mbak, kita prokes bukan berarti kita nggak bisa kena. Fokus dulu. Ibu harus menjawab. Iya. Ribuan orang datang ke rumah sakit dalam keadaan sakit. Itu Itu karena kenapa? apa? Kalau bukan virus corona. Virus apa penyebabnya? Tolong dijawab. Iya. Apa penyebabnya? Jadi ada yang namanya Pak penurunan imunitas. Oke, penurunan Ya. imunitas. Karena apa? Karena apa? Ya, karena itu kondisi satu stres bisa. Kita kan Saya nggak stres sama sekali. I was very happy. Nah, Nggak itu kan mungkin. pendapat Bagaimana masing-masing. bisa tahun 2020 tiba-tiba puluhan ribu orang Indonesia Semua stres. Jadi ditanya kenapa orang-orang
kumpulan orang-orang itu bisa sakit sebelum ke rumah sakit, dia justru lari ke masalah lain yang mana orang sudah pakai masker, sudah jalankan prokes tapi tetap sakit. Ini dua hal yang berbeda. Dan ya itulah, kalau orang sudah kehabisan argumen itu dia biasanya lari. Ini kalau dalam ilmu kesehatan itu ada namanya flight of ideas. Pokoknya alur pikirnya lari-lari tidak jelas. Nah sekarang kita balik, kalaupun seandainya dia terinfeksi karena sudah menggunakan prokes, yang pertama itu tidak membuktikan bahwa COVID tidak ada. Kita menjalankan prokes itu untuk mengurangi risiko. Jadi itu tidak membuktikan bahwa COVID itu tidak ada kalau orang sudah memakai masker. Orang tanya kenapa orang-orang itu bisa sakit karena sebelum masuk rumah sakit sudah sakit, tidak minum obat, kok dia lari ke masker. Sangat disayangkan bahwa ini diskusinya semakin ngawur. Nah, Pak, puluhan ribu ini Bapak udah pernah cocokkan dengan data-data kematian tahun-tahun sebelumnya nggak? Ternyata. Enggak, saya nanya dulu Pak, yang di kuburan ini memakamkannya pakai ini kan APD? Iya. Ya. Berarti kan dari rumah sakit. Apa? Maksudnya? Dari rumah sakit kan dikuburnya? Ya, tidak nyambung lagi. Tiba-tiba sudah dikubur di rumah sakit. Nah, terus memangnya kenapa kalau dikubur dari rumah sakit? Saya mendapat kesan bahwa dokter ini tidak percaya rumah sakit. Saking tidak percayanya, apapun yang dilakukan rumah sakit itu dianggap sama dengan penipuan. Sehingga dia mencoba mengatakan bahwa kalau ada pasien dikuburkan secara COVID, kalau dia di rumah sakit maka itu adalah tipuan. Jadi dia tidak berusaha membuktikan bahwa COVID-nya tidak ada, tapi dia berusaha menuduh rumah sakit bahwa rumah sakit itu menjalankan penipuan. Apakah mungkin si dokter ini sakit hati karena satu rumah sakit tertentu? Dia tidak sedang menjawab pertanyaan yang diberikan, dia sedang mencari kambing hitam, mencari pihak lain untuk disalahkan, tanpa pembuktian yang bagus. Tapi udah pernah cek belum kematian di rumah ini komorbid? Mohon maaf. Komorbid nggak? Ibu dokter bertanya komorbid atau tidak. Sepertinya ibu dokter kurang jeli. Karena kalau seandainya jawabannya iya komorbid. Komorbid itu artinya penyakit atau keadaan lain yang memperberat penyakit utamanya. Jadi kalau dia bilang meninggal karena ada komorbid, berarti artinya dia harus menerima bahwa orang itu terinfeksi COVID dulu dan ada gejala atau penyakit lain yang memperberat yang disebut komorbid. COVID plus komorbid memang menyebabkan kematian. Masalahnya adalah dia kan tidak percaya COVID itu ada. Harusnya kalau dia tidak percaya COVID itu ada, dengan logika yang sama tidak ada komorbid dong. Orang tidak ada penyakit utamanya, bagaimana ada komorbid? Bagaimana bisa ada penyakit yang memperparah sesuatu yang tidak ada sebelumnya? Ya, jadi agak pelin-pelan memang. Dia emang tidak percaya itu urusannya ke Buluis ya, karena kan sudah pernah chat saya juga. Tapi kenapa nolak diskusi sama saya, Dokter Tirta? Dokter Tirta kenapa menolak diskusi bersama Dokter Louis, katanya ditanya? Ya, ini sudah telepon Dokter Tirta. Menurut saya sih kasihan Dokter Tirta. Dokter Tirta itu sibuk lagi melayani masyarakat dengan kepentingan masyarakat. Tidak perlu meladeni. Kurang berbobot lah. Ini saya yakin akan kacau karena ini diskusi antara seorang dokter yang lari-lari tidak jelas argumennya, tidak bisa menjelaskan satu argumen dengan valid, dia nanti akan pindah-pindah. Nanti kita lihat saja. Saya yakin dia akan pindah-pindah argumennya tanpa punya satu argumen yang kuat. Dokter Tirta kenapa? Kan dulu saya sempat berjanji 2 bulan yang lalu, tapi kan Dokter Louis kan kita kan awalnya sepakat kita akan mengadakan debat ilmiah kan. Saya yakin kalau debat ilmiah itu terjadi, maka Ibu Dokter Louis tidak akan secara ilmiah memperdebatkannya. Kita lihat dari yang tadi tidak ada unsur-unsur ilmiahnya sama sekali. Dia berkata seakan-akan ilmiah, tapi tidak dengan kaidah ilmiah. Dia berkata saya belajar di sini, saya belajar di sini, tapi tidak secara ilmiah, pembuktiannya tidak nyata. Kenapa menolak? Kan 2 bulan yang lalu kan sampai yang berhalangan. Kok diputer saya nggak bisa? Bukannya chatnya kan ada. Sampainya ada, terus sampainya bilang nggak bisa di Twitter. Nah. Terus kan saya pada waktu itu ngeritik, sampai ngata-ngatain teman saya dengan kata-kata makian. Terus saya aduin, kalau sampean kayak gitu nggak bener. Sampean juga nge-share nomor HP saya. Ya. Kalau sampean mau diskusi nggak apa-apa, ayo ngopi. Tapi kalau pengen viral doang, pengen diskusi di media sosial, ya jangan. Diskusi dulu yang ada. Nggak bisa. Tapi Dokter Tirta kan maunya, kita kan tadi debatnya di Kemenkes, tapi kemudian beralih, kita ngopi. Saya kan bilang, saya mau debatnya itu di Kemenkes, jangan di warung kopi. Aduh, ini alasan paling konyol sih menurut saya untuk untuk mencari alasan. Ya,
Ya susah sih, Kemenkes juga sibuk juga. Tidak mungkin meladeni alasan sekonyol ini, debat dengan orang yang ini yang membuang-buang waktu kalau Kemenkes sampai mau mengadakan acara khusus debat dengan orang ini. Nah, kemudian saya juga bertanya, kenapa harus di Kemenkes kalau memang mau berdebat? Kalau memang untuk pembuktian ilmiah, kenapa harus di Kemenkes? Atau hanya mau mencari panggung, karena Kemenkes kan nanti ini jadi terkenal. Jangan sampai ini cuma mau mencari panggung supaya jadi terkenal ya. Gitu kali, Ibu Dokter? Ngopi itu bukan di warkop, kan di kopi di Kemenkes bisa. Katanya depan Nggak Kemenkes. masalah. Cuman kan jangan diputer, sampai yang batalin saat itu. Kita tuh paham ya, di banyak yang nggak percaya COVID itu tuh banyak. Ya. Tapi semua orang pun paham, yang penting adalah kalau emang Ibu Louis bernarasi, terserah. Dan saya pun sudah tanya, yang saya perberat adalah, silakan Anda nggak percaya, tetapi mengata-ngatai dokter Ning, mengata-ngatai... Dokter Tirta. Iya. Sekarang gini, Dokter Tirta, saya mau nanya. Nggak, saya obat, tanya, obat asitromisin saya masih tanya. dipakai nggak? Obat asitromisin. Asitromisin masih dipakai nggak? Saya mau debat ilmiah. Kita buka faktor ilmiah. Tapi dokter jawab apa? Saya bodoh kok. Nggak asik kalau bicara ilmiah. Ada debat ilmiah, tapi Anda ngata-ngatain teman saya bodoh. Ya nggak apa-apa, memang bodoh. Ya nggak apa-apa, memang bodoh. Ya nggak apa-apa, memang bodoh. Ya kelihatannya bahwa si dokter ini sangat tidak bertanggung jawab. Dia bisa menghina orang dan tanpa alasan, tanpa pembuktian, asal menghina. Dan dalam perdebatan yang baik itu ada namanya menghina personal ya. Ketika seseorang menghina personal tanpa bisa membalas argumennya, itu membuktikan bahwa dia sudah kalah berdebat dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk didebatkan. Dia sudah tidak punya lagi ilmu atau logikanya, sudah tidak mampu lagi menanggapi, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan menghina. Ketika dia sudah menghina, apalagi tidak ada argumen di balik itu, that's it. Tapi gini Dokter Tirta, kenapa nggak tahu patofisiologi asidosis laktat? Aduh, kok Sudah pernah belajar belum? Kan saya dikasih tahu, tolong infokan ke semua sejawat belajar apa yang disebut dengan patofisiologi asidosis laktat. Asidosis laktat mah mahasiswa di kampus saya juga yang masih preklinik juga udah pada tahu kali. Kayaknya kok ibu ini membanggakan hal-hal yang mahasiswa pun tahu ya. Membanggakan bahwa dia belajar farmakologi dan lab yang dia bilang di Indonesia dokter tidak belajar, padahal semua belajar. Kita sudah diajarkan itu di preklinik. Sepertinya memang betul-betul deh ibu ini sering bolos di kuliah. Kalau Anda merasa dokter dan Anda bernarasi ilmiah, jawab aja satu pertanyaan ini. Kenapa Anda harus maki-maki teman saya dengan saya sebutan bodoh dan kawan-kawan? Gimana kita mau respect sama opini Anda kalau Anda aja sudah lempar batu? Ya, Oke. itu mengata-ngatain terus memaki-maki teman sejawat. Dokter kan nggak pernah tahu perjuangan saya di dunia nyata. Saya sudah mencoba. Saya tahu perjuangan saya di dunia nyata. Jadi gini, dokter. Jadi saya ini sudah berusaha. Terima kasih Dokter Tirta. Debat kusir kita harus potong karena waktunya sudah durasinya habis. Sangat setuju. Ini adalah debat kusir karena memang dari awal tidak ada pertanyaan yang dijawab, apalagi secara ilmiah. Orang jawab secara biasa saja tidak ada, apalagi secara ilmiah. Jadi memang Ibu Dr. Louis ini tidak menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepada dia. Jadi ya terserah dia lah. Kalau dia mau tidak percaya corona pun terserah dia. Dia mau apapun yang terjadi terserah dia. Tapi kelihatan bahwa dia logikanya kacau, keilmuannya secara sumber pun tidak keluar. Kemudian dia dalam berdebat pun lari-lari tidak jelas, lompat sana lompat sini yang disebut flight of ideas, dan dia kelihatan angkuh dan sangat mudah menghina orang lain dan menjelek-jelekan orang lain. Yang padahal dia sendiri tidak mampu untuk berdebat. Jadi ya orang-orang seperti ini akan ada teman-teman. Saran dari saya adalah bahwa kita sungguh-sungguh menelaah. Saya sempat lihat di komennya banyak yang mendukung Dr. Louis, tapi bukan karena ilmunya, bukan karena logikanya, bukan karena isi dari pembicaraannya, tapi mereka mendukung karena katanya dia kalem, dia kasihan karena dia diserang oleh host dan lain-lain. Oke lah, mungkin kalian merasa host itu salah karena tidak membiarkan dia omong diam-diam, tapi tanpa melihat itu terlihat jelas bahwa memang isi pembicaraannya tidak ada. Kalau kalian mau simak pembicaraannya, alur pikirnya semuanya kacau balau. Jadi bukan masalah dia diam atau tidak, tapi memang dia mau sekalem apapun, kalau isinya tidak ada ya memang tidak ada. Begitu. Toh lebih baik yang lain yang ribut-ribut tapi tenang, tapi tidak menghina orang kan, daripada dia yang kalem-kalem kemudian katanya menghina orang lain yang dia katakan bodoh, padahal dia sendiri juga tidak pintar-pintar amat kok.
Dia juga membanggakan hal-hal yang biasa-biasa saja yang mahasiswa juga tahu kok. Tidak ada yang spesial dari Dr. Louis ini. Dan satu-satunya spesial dari dia adalah Kagebushin no Jutsu. Ilmu menggandakan diri, menggandakan topik, dan melarikan diri dari pernyataan-pernyataan yang ada. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di kolom komentar saya. Dan kalau komen, tolong jangan kusir ya. Berikan aku hakim, jaksa, polisi, pengacara yang baik, maka kejahatan akan bisa saya berantas meskipun tidak ada undang-undang. Dan berikan aku dokter yang benar-benar ilmiah, Ya. meskipun tidak ada vaksin, corona akan bisa diberantas. Amin. Amin. Amin.